Jadi kita bakal lanjut materi dan kita hari ini belajar tentang tipe data list. Tuh, tuh. Sebenarnya list itu udah pernah selama ini ya kita pakai list. Sebelum kelas ini kita pakai list, tapi hal itu belum mendasar ya, belum masuk ke dalam-dalamnya. Nah, sekarang kita hari ini mau masuk ke dalam-dalamnya karena di list tersendiri itu ada banyak banget metode-metode yang sangat berguna. Dan sebenarnya selain ada list, kan aku udah pernah sebutin ya, ada tipe data lain, ada yang dictionary, ada yang tuple, ada set. Nah, list ini adalah salah satunya. Itu biasanya 4 tipe data yang digunakan ke program-program yang lebih gede. Kak, kurang terang Kak. Nah, terang, apakah menerangin di laptop tapi nggak ngaruh di sini ya? Berarti ininya layar ini ya. Kamu maju mau nggak? Ya boleh. Nggak kelihatan ya? Iya, cuma miring. Emang miring. Bukan kalau gitu miring. Oh, mau sini. Enggak, Gimana harusnya? udah nggak apa-apa. Emang miring apanya deh? Miring lantainya? Cuma kelihatan jadi kayak gini. Oh, iya sih. Kurang apa ini? Kurang terang. Bisa sih. Harusnya bisa sih. Hmm. Nah, Nah, ya. mantap. Harusnya kemarin-kemarin kayak gini ya. Oke, nah list ini punya keunikannya sendiri. Nah, salah satunya tuh eh tadi list tuh memiliki indeks tertentu. Kalau kemarin-kemarin kan indeks itu adalah menentukan posisi dari suatu karakternya. Nah, itu di list kita bisa kayak gitu. Nah, ini udah pernah juga. Kemudian, tipe data list itu adalah elemen-elemennya itu sesuatu yang mutable. Itu berarti elemen-elemennya itu masih bisa kita manipulasi, masih bisa kita ubah-ubah. Entah itu diubah, diedit, ditambah, ataupun dihapus. Itu mutable. Karena ada tipe data lain yang nggak bisa diubah-ubah. Terus, di dalam suatu list itu mendukung beragam banyak tipe data. Kumpulan perbedaan misalkan dalam satu list ada yang integer, ada yang string, ada yang boolean, itu jadi satu, itu nggak apa-apa. Nah, terus sintaksnya berarti dipisahkan. Nah, di luarnya ditandai dengan kurung siku dan dipisahkan dengan koma. Kalau misalkan kita mau initiate untuk membuat list yang baru, biasanya kayak gini. Ini berarti list yang kosong tuh kayak gini. Ini list yang kosong. Nah, terus ini kalau misalkan kita mau initiate list tapi yang udah ada angkanya. Nah, ini kalau misalkan pencampuran tipe data kayak gini. Terus kalau misalkan tadi yang initiate yang awal, kalau misalkan di print, nanti berarti kan string kosong karena outputnya adalah kayak gini karena kita belum ngisi elemennya gimana-gimana. Terus juga ada, eh nah ini kalau tadi ngeprint list yang udah ada isinya, nanti outputnya kayak gini. Tadi kalau misalkan elemennya adalah suatu string, nanti outputnya gini. Nah, ini juga sesuai juga kalau misalkan listnya adalah campuran, jadi bisa campuran berbagai macam tipe data bisa jadi satu. Terus cara menggunakan fungsi list, ini kalau misalkan kita ini otomatis otomatis ya. Kita mau mendefinisikan suatu list dan kita mau mendefinisikannya itu urut, kita bisa nih pakai range. Range itu ingat lagi range dimulai dari nol dan dari angka 1 sebelumnya. Berarti ya sampai angka 4. Ini berarti langsung ke generate dari angka 0 sampai 4. Ini cara mendefinisikan listnya juga bisa kayak gini. Atau enggak kan bisa ngedefinisiin langsung ya, langsung definisiin yang kayak gini. Bisa 0 1 2 3 4. Atau kalau mau otomatis bisa pakai bentuk kayak gini.
ada kata-kata listnya. Nah, nanti hasilnya juga sama. Hasilnya diapit oleh kurung siku dan dipisahkan oleh koma. Oke, ya ini intinya kita bakal indexing, tapi indexingnya kita bakal menggunakan tambahan metode-metode list. Ini udah nggak asing kan untuk menentukan posisi-posisi indexing. Ya intinya kita mulai posisinya itu dimulai dari posisi 0, posisi 1, posisi 2, posisi 3. Terus kalau misalkan indeksnya itu adalah dimulai dari negatif, ingat kan? Kalau negatif berarti itu dimulai dari belakang. Tapi belakangnya ini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Kalau dari depan itu mulainya dari 0, 1, 2, 3. Sesuai yang kayak gini, 0, 10, posisi yang kedua berarti 30, indeks yang minus 1 berarti dari belakang 40, dan yang minus 2 adalah 30. Ah, nah, tadi kan indexing untuk mengakses posisi. Nah, kalau yang slicing, ingat lagi sintaks yang ini, start sama end. Start itu mulainya dari mana dan end itu berhentinya dari mana. Dan end-nya itu berarti tidak termasuk ya. Berarti ingat satu elemen sebelumnya. Jadi ini cuma berhentinya aja di end. Nah, contohnya langsung aja. Misalkan dari posisi startnya 1 sampai 4 berarti 20, 30, 40. Oke, jadi posisi indeks yang keempatnya tidak ikut. Kalau misalkan, nah kalau yang ini berarti startnya dari awal, karena startnya tidak didefinisikan ya. Jadi startnya dari awal 10, 20, yang ketiga berarti yang 40 kan, jadi sampai 30 doang. Jadi hasilnya kayak gini, terus dimulai dengan posisi kedua dan sampai finish, sampai akhir banget. 0, 1, 2 berarti 30, 40, 50. Nah, kalau yang ini berarti dimulai dari awal sampai dimulai dari akhir dengan lompatnya adalah 2. Jadi, ini kan biasanya kan titik duanya ada 1 untuk mendefinisikan start sama end. Nah, kalau ada 2 kayak gini, posisi yang terakhir itu adalah untuk menentukan lompatnya ada berapa. Jadi, pasti dimulai dari awal 10 dan itu lompat 2 jadi 30, lompat 2 jadi 50. Gitu. Dan itu kalau misalkan nih, misalkan apa ya? Oh, misalkan ini lompatnya adalah minus 1. Hasilnya apa enggak? Startnya nggak ada, endnya nggak ada, nah lompatnya adalah minus 1. Hmm. Tebak aja. Cuma aja. Ya, kalau lompatnya minus 1 tuh gimana tuh? Gitu. Bentar. Hamka kalau tahu bisa cek ya. Misalkan ini startnya kosong, endnya kosong, dan ini lompatnya adalah minus 1. Dari list input yang ini, outputnya apa coba? Ke belakang. Ya, berarti 50, 40, 30. ya, oke. Berarti kalau misalkan lompatnya adalah minus 1, itu berarti bakal bacanya ke belakang. 50 lompat ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang. Oke, berarti bakal balik nge-reverse suatu list. Eh, next. Nah, ini ada tambahan. Append, eh udah pernah aku sebutin sebelum-sebelumnya. Append itu adalah metode untuk menambahkan elemen baru ke dalam suatu list. Kalau extend itu bisa menambahkan, tapi menambahkannya itu bisa beberapa elemen. Kalau append cuma satu elemen doang. Kalau extend itu bisa beberapa elemen. Terus kalau insert itu kita bisa nyisipin di tengah-tengahnya dan kita mau nyisipinnya ke posisi berapa itu kita bisa atur.
Nah, kalau append extend itu udah pasti nambahinnya itu di belakang, list di elemen paling belakang. Kalau insert itu nyisipin di posisi tertentu. Contohnya aja nih, ada satu, dua, tiga pen-nya. Nah, ini tuh elemen yang mau ditambahin. Jadi kan satu, dua, tiga, empat. Kalau ini yang mau ditambahin ada lebih dari satu, makanya extend. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau insertnya ini di posisi kedua, berarti ya udah masukin aja ke posisi kedua. Satu, dua, berarti ke posisi setelah angka dua ini ada angka 99. Ya, bedanya kayak gitu. Nah, terus ada juga untuk penghapusan elemen. Ada tiga nih. Ada remove, ada pop, ada del. Remove itu intinya kita mau menghapus elemen pertama list. Jadi cara baca elemen pertama list itu ini ya. Ini elemen pertama, ini elemen terakhir. Nah, kalau remove itu otomatis kita bakal hapus elemen pertamanya. Kalau pop, kita mau menghapus berdasarkan nanti ada inputan posisi mana yang mau kita hapus. Jadi ini nggak ada isinya nih. Di dalam, kalau yang ini nggak ada isinya. Ini ada isinya. Bentar, gimana sih lupa aku. Iya, sorry, salah. Remove itu kita bisa ini, kita bisa nentuin nilai mana aja yang kita hapus. Jadi di dalam ininya, di dalam kurungnya, itu bisa ada elemen apa yang pengen kita hapus berdasarkan yang udah ada di listnya. Nah, kalau yang pop, itu tuh isinya itu posisinya. Kalau ini itu isinya nilainya, kalau yang ini isinya tuh posisinya. Posisi mana yang pengen dihapus. Kalau yang delete ini, itu kayaknya bakal menghapus seluruh list berdasarkan indeksnya. Dan contoh aja deh. Eh, Delete sama pop sama aja sih. Intinya bakal menghapus sesuai dengan posisinya. Ada contoh nih, 10, 20, 30, 40. Aku mau remove nilai 20. Ya udah nanti ke remove dan hasilnya adalah 10, 30, 40. Pop posisi ke satu berarti angka 20 kan? Enggak, kita ini kelanjutan dari sini deh. Ini remove 20. Oke, sisanya 10, 30, 40. Terus aku mau ngepop posisi satu. Posisi satu itu adalah 30. 30 hilang kan? 30 hilang, sisanya adalah 10, 40. Terus aku mau ngedelete lagi posisi yang ke 0, jadi 10 hilang, tinggal 40. Terus, nah kalau misalkan aku mau ngedelete semua elemennya, kita bisa definisiin kayak gini. Ini berarti kan baca seluruh dari awal sampai akhir, yang awalnya ada isinya satu 2 3 setelah di delete nanti outputnya adalah kosong. Gitu. Nah ini tadi yang tadi udah dijelasin. Ya paham lah ya. Pen dulu remove 20, 20-nya hilang. Udah. Nah ini sort. Udah pernah kan? Udah pernah pakai sort. Sort intinya buat mengurutkan elemen-elemennya. Bisa dari ascending atau enggak bisa juga ascending. Descending. Kalau ascending itu berarti dari awal sampai akhir. Tapi kalau descending itu kebalikannya. Biasanya makanya dengan reverse-nya true atau false. Misal kita punya suatu list sekian, ketika mau di sort, kalau sortnya tanpa ada kayak gininya, tanpa ada kayak gininya, nanti ini otomatis pakainya ascending dari awal sampai akhir ini 10, 20, 30. Kalau kita set reverse-nya sama dengan true, ya udah, berarti dari belakang. Jadi besar 30, 20, 10. Ini pop, hmm, tadi pop ya. Oke, tadi itu kan kalau misalnya kita ngepop,
itu kan tanpa dikasih ke variabel gini kan. Nah, kalau ini, kalau aku kasih reverse ke mengarah, refer, mengarahkan ke elemen, aku masukin ke suatu variabel elemen, nanti ini elemennya itu, isinya itu elemen yang dihapusnya, elemen yang dihapusnya. Dan ini kan popnya ini kan harusnya ada ini kan, ada posisi yang mau dihapuskan. Kalau misalkan ini kosong, ini otomatis bakal ngehapus elemen terakhirnya. Jadi kalau misalkan ini variabel elemennya aku klik, aku outputin, itu udah otomatis pakai yang elemen terakhir. Dan setelah dihapus daftarnya jadi 10, 20. Kalau tadi sebelumnya 10, 20. Terus selanjutnya aku pengen ngepop 10, ini 0. Ya, kurang lebih gini lah. Elemennya yang mau dihapus adalah 10 dan sisanya adalah 20. Selanjutnya ada len. Len itu berarti untuk menghitung jumlah elemen yang ada di list. Kalau ini kan jumlah elemennya ada 3. Nah, dengan menggunakan len, kita bisa langsung outputnya 3. Menghitung jumlah elemen yang ada di list. Ini contohnya sama aja. Ini sama aja. Reverse through, balik. Oke, 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 oke. Gini. Nah ini ya tadi kalau misalkan popnya nggak kita kasih tahu posisinya, itu otomatis bakal menghapus elemen terakhir ya. Elemen terakhir ya. Ini udah, udah. Nah ini nih. Buat program minta user masukin angka ke dalam list, berarti oke kita bisa nge-foreverin mau mintanya berarti bisa berapa aja kan. Terus kalau misalkan udah ke klik stop, programnya bakal berhenti. Terus tadi hasil inputannya harus menampilkan semua angka genap. Ini hapus angka ganjil, terus harus mengurutkan secara descending. Lalu cetak hasil akhir. Oke, coba kita kerjain bareng-bareng. Muncul. Tadi kan berarti kan kita perlu menggunakan suatu for loop kan? Suatu while. Sebenarnya itu ini tuh udah ada solution deh. Kita baca solusi aja deh. Oke, di sini kan berarti kita kan pengen terus meminta suatu inputan kan? Pengen minta suatu inputan untuk memasukkan angka. Kalau misalkan inputannya udah stop, berarti nanti while-nya bakal berhenti. Jadi, nah pertama kita ngedefinisin dulu list-nya. Karena list ini bakal menampung tadi inputan angkanya. Oke. Terus kita pakai while loop. Dan ini pasti while true, biar programnya bakal jalan terus. While true. Di dalam while true-nya berarti aku inputin masukkan angka. Kalau misalkan inputnya adalah stop, dengan aku manipulasi lower, dan itu berarti while-nya bakal break, bakal berhenti semuanya. Nah, ini tuh try except tuh sama aja kayak if else sih, tapi ini intinya untuk menangani error. Ini belum kita kasih tahu, belum aku kasih tahu juga. Intinya kita bakal error handling kalau misalkan ada case-case error gitulah.
Terus kalau misalkan udah, nah ini sistemnya kayak if else. Ada if yang bawa else. Ini yang cabang pertama, kita masukin angka inputan ini, masukannya ke dalam suatu daftar, tinggal pakai pen. Terus tapi di convert ke in. Kalau misalkan, nah ini tuh buat error handling gitu loh. Kalau misalkan kita inputnya misalkan huruf atau enggak suatu kata, itu kan nggak bisa. Nanti bakal langsung muncul value error. Masukkan angka yang valid. Terus tadi, nah dengan kayak gini, itu tuh kita secara tidak langsung menghapus semua angka ganjilnya. Kenapa tuh? Pertama kita lihat ini dulu. Kita bakal nge-for loopin datanya kan, daftarnya. Di for loop, setiap elemennya kita bakal cek dia tuh ganjil atau enggak sih. Genap atau enggak sih. Kalau dia genap, dia bakal muncul di list daftarnya. Nggak ada opsi else kan, nggak ada opsi else. Berarti ini secara tidak langsung daftar ini, kode yang baris ini akan menunjukkan, akan menampilkan angka-angka yang genapnya aja. Ya udah, terus ya udah tampilkan tadi yang harus urut secara descending. Berarti reverse-nya harus true. Terus ya udah tinggal di print aja. Selesai. Ya, kalau yang ini menentukan elemen terbesar kedua. Oke, ini kayaknya juga udah pernah, tapi ini tuh ada suatu pengecualian nih. Gimana Gimana kalau misalkan listnya itu isinya angka semua, isinya angka yang sama semua. Berarti kan nggak bisa menentukan nilai terbesarnya gimana kan? Kalau yang atas kan bisa. Eh, oke. Ini yang pertama. Hmm, oke oke paham. Ini kan ada juga suatu metode di dalam list gini-gini. Ini tuh sebenarnya tipe data baru, tipe data yang lain selain list itu adalah namanya set. Set itu temennya list. Saat itu fungsinya itu bikin suatu list itu berisi unik. Jadi nggak ada yang double-double tuh nggak bisa. Dengan dilakukannya ini, listnya berubah jadi unik. Setiap elemennya unik, nggak ada yang duplikat. Terus setelah aku ubah set, aku ubah lagi ke list. Oke, jadi unik ini adalah suatu list yang isinya unik. Nggak ada duplikat. Terus aku kasih ini kan, kasih misalkan suatu elemennya yang unik tuh dikit, itu kan kita nggak bisa menentukan elemen terbesar keduanya. Jadi ini kurang dari dua, nanti list elemen tidak memiliki cukup elemen unik. Terus kalau misalkan udah ketemu, return aja. Di sort dulu, tapi di sort dulu. Terus tinggal di return urutan yang kedua. Oke, kalau yang ini menggabungkan dua list. Menggabungkan dua list, kita pakai metode zip kalau nggak salah. Ada dua list. Enggak. Nah, ini ada dua list. List pertama sama list kedua. Walaupun nanti ada elemen yang sama, gini-gini. Ada dua list. Nah, aku pengen ngegabungin, tapi kita menghilangkan semua duplikasi angkanya.
Gabungin list, hapus semua duplikasi angkanya, dan urutkan list itu secara ascending. Nah, untuk menggabungkannya ini kita pakai, berarti kan ada 3 tahap tuh. Gabungin pakai zip, terus ilangin semua duplikatnya, pakai ngilangin duplikat pakai tadi set, terus udah tinggal ditampilin. Oke, pertama, nah, oke, kita mau masukin inputan angkanya. Bentar, masukkan angka untuk list pertama. Pisahkan dengan koma. Hmm. Oh gitu ya. Bentar. Jadi di input itu tidak sekedar bisa masukin satu elemen, bisa juga banyak elemen. Kenapa? Error. Kenapa error? Hmm. Oke, berarti ini baru nih. Iya, aku belum pernah nyampein juga kalau misalkan input itu kita bisa memasukkannya lebih dari satu elemen. Kalau yang kita tahu sebelumnya kan input bisa satu elemen. Ini ternyata input itu bisa lebih dari satu elemen. Dan ketika inputnya itu lebih dari satu elemen, itu otomatis bakal menjadi suatu list. Kalau kalian print type list pertama, itu berarti nanti suatu list. Oh, bukan deh. Suatu string masih dalam bentuk string ya. Kayaknya aku agak-agak lupa sih. Oke, sorry. Jadi aku salah ngomong berarti. Ini itu berarti semua yang masuk ke dalam suatu input itu emang ternyata suatu string. Nah, tadi kenapa pokoknya semua inputan itu yang dimasuk adalah suatu string. Nah, tadi semua string itu aku pengen ubah lagi menjadi suatu list. Maka dari itu ini aku ada suatu for loop. For loop ini berarti gunanya untuk mengkonversikan mengkonversikan string tadi, ini tuh string tadi itu ini string, aku konversikan menjadi bentuk list. Nah, aduh. Nah, aku konversiin ke dalam suatu list. Nah, cara untuk konversiinnya, oke, kamu paham gak usah ini ngapain? Mau for loop ini, Hmm. paham gak ini ngapain? Paham? Oke, berarti kan ini listnya di split dulu, berarti kan nanti di split nanti hasilnya kayak 2,4 gitu. Hasil dari splitnya kayak gitu. Terus tapi nanti pas di split, pas masukinnya, ubah semua X-nya itu menjadi integer. Jadi nanti list of integer, list yang di dalamnya angka-angka integer. Karena kan awalnya ini inputnya itu adalah suatu string. Jadi ini aku convert dulu ke integer. Yang list kedua juga kayak gitu sama. Nah, dari list of integer dan list of integer, ini aku gabungin pakai concatenation.
Setelah digabungin, aku kasih set biar duplikasinya hilang. Nah, ini kenapa aku ubah list lagi? Karena misalkan aku kayak gini doang. Misalkan aku kayak gini doang kan. Oke, type list gabungan. Nah, ketika aku eh ketika aku print list gabungan ini, kalau misalkan tadi aku nggak convert ke list, ini masih tipe dataset. Oke, masih tipe dataset. Tipe dataset itu ciri-cirinya aku print list gabungan. Ciri-cirinya itu diapit oleh tanda kurung. Eh, sorry. Enggak, sorry. Itu tadi tuple deh. Diapit oleh ini. Masih tetap kurawal, tapi isinya bedanya list set itu isinya gak ada yang duplikat. Itu maka dari itu tadi aku harus karena biar kita pakai metode yang ada di list yaitu sort. Setelah di sort, tinggal ditampilin aja. Hmm. Ini, kok jadi enggak? Oke, eh ini baru nih. Memeriksa sublist case baru nih. Kita mau bikin suatu fungsi untuk memeriksa apakah sublist ini termasuk ke dalam list utama. Jadi sublist itu intinya list list kecil yang itu yang pergi, maksudnya bagian kecil dari list besarnya. Jadi kan ada list besar. Nah, kalau misalkan sub-subnya yang terkecil-kecilnya, nah itu sublist. Anak dari list utamanya, itu sublist. Nah, kita mau ngecek apakah apakah list ini adalah sub dari list utamanya. Tapi syaratnya itu harus urut, gak boleh loncat-loncat gitu. Nih contohnya, ini kan ada sublist 2 3 dan list utamanya kayak gini. Apakah apakah list 2 3 termasuk sub dari ini? True. 35 nggak bisa kan? Ini lompatnya tuh nggak boleh. Berarti bukan sub itu. Sub itu intinya harus urut gitu. 35 bukan sub dari ini. Gimana tuh caranya? Oke, tadi ada parameter dua, list utamanya sama sublistnya. Pertama aku pengen hitung dulu panjang elemen dari sublistnya gimana, pakai len kan. Oke. Setelah itu kan aku pengen ngetahuin ini tuh sama kayak sublistnya nggak sih? Ini tuh sama kayak sublistnya nggak sih? Ini tuh sama sketchnya nggak sih? Atau enggak kayak gini tuh gimana? Kayak gini gimana? Jadi kan kita kayak pengen mecah-mecah gitu kan. Dengan semua kemungkinan, apa kemungkinannya inilah, atau inilah, apakah sama dengan sublistnya? Nah, dengan kemungkinan-kemungkinan itu kita berarti pakai for loop. Pakai for loop, oke. Dengan range-nya adalah
dari nol sampai panjang list utamanya. Berarti kan ini panjang list utamanya adalah misalkan 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikurangi 2 tambah 1. Kenapa dikurangi 2 tambah 1? Karena misalkan kan ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 kurangi 2, 3. 3 tambah 1, 4. 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3. Kenapa ya? Bentar. Karena, oh, bentar. Ini kan, bentar, coba kita breakdown satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikurangi 2, kan 3. 3 tambah 1, 4. Oke, jadi I ini adalah isinya 0 sampai 4. Which is 0, 1, 2, 3 doang kan. 0, 1, 2, 3 doang. Oke. Pertama, 0, 1, 2, 3. Pertama kan I-nya 0. 0 sampai 0 tambah 2. 0 tambah 2 itu 2. 0, 1, 2. Oke. Oke, paham. Apakah sama dengan ini? Oke. Terus nambah lagi. I-nya adalah 1. Oke, oh paham. Tadi kan I-nya kan 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3. 3, 3 tambah 2, 5. 0, 1, 2, 3, 4. Oke, paham guys. Ini kenapa dikurangi N? Kenapa dikurangi N? Karena kan kita pengen ngejumlahin lagi sama N-nya yang pas di bagian if-nya ini. Biar, tadi kan I-nya ini adalah sampai 4 kan. 0, 1, 2, 3. Oke, sampai. Tadi kan 0 sampai 4, berarti kan sampai posisi 3. Biar 3 tambah 2, biar ini nih, 3 tambah 2, misalkan di posisi ini, 3 tambah 2 berarti kan 5. 5-nya itu berarti indeks 5 kan sampai 4 doang. 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi biar posisi terakhir gitulah, posisi terakhir biar bisa ngakses ini gitu. Hmm, gitu sih. Jadi nanti intinya bakal ngakses ini, bakal ngakses ini, bakal ngakses ini, bakal ngakses ini. Mau disamain sama yang ini gitu. Jadi kenapa ini ditambah 2? Yaitu biar nanti kedeteksinya ini sama ini sama ini sama ini, 4 sama 5 gimana gitu. Ini baca yang kode yang ini, baca yang kode yang ini. Ya udah kalau misalkan setiap ngakses ini dua, ini dua ada yang sama dengan ini, dia bakal return true. Kalau yang bawahnya ini kan nggak ada. Berarti ini dia bakal return false karena nggak ada. Oke, kalau yang ini selanjutnya hitung frekuensi elemen dengan list sekian frekuensinya gimana? Angka 10 muncul berapa? 1, 2, 3, 3. Angka 20 muncul 2, angka 30 muncul 1 kali. Frekuensi elemen tuh kita pakai ini aja sih. Pakai for loop, terus tinggal angkanya terus ditambahin setiap for loop, setiap yang sama. Kalau yang ini tuh, eh, nah, kalau yang ini pakai dictionary sih. Nah, ini proses numbernya yang bagian sini.
Kalau misalkan ada angka yang sama, kalau misalkan angkanya ini sudah termasuk ke dalam list, ini kan ngelis ngelis semua angkanya gimana. eh Terus habis itu kalau misalkan angkanya ini ada di dalam list, dia bakal nilainya bakal nambah satu. Dan ini proses penambahannya di bagian fotokopiannya. Ini juga salah satu halnya yang sama dengan set ya. Jadi, bentar. Oke, ini kan bakal menghasilkan suatu list. Jadi aku penasaran ini gimana deh hasil dari ini tuh apa? Angka list. Sorry, ada yang salah. Oke, ini kan dalam suatu ini ya, dalam suatu list. Terus ini kita bakal ngedevelopin lagi. Oh, oke oke oke. Oke, jadi frekuensi ini berarti bentuk tipe data dictionary-nya. Kalau dictionary itu kan terdiri dari, oke ini belum juga, dictionary itu kan terdiri dari key sama value-nya. Dan ini di bagian ini untuk menentukan key-nya. Terus kalau misalkan emang ada di dalam angkanya ini, dia bakal manggil value-nya berapa terus ditambahin satu. Oke, ini kayaknya belum bisa dianuin deh, soalnya belum dictionary-nya belum. Ini median, untuk median bisa lah. Oke, kita tebak-tebakan aja ini. Tadi aku udah tambahin materi tambahan. Ayo. Hmm. Ada suatu list awal, list awal 1 3 5 7 9. Kemudian aku append 11. Oke, bayangin. Ini berarti udah ada angka 11 di belakang. Aku insert di posisi kedua dengan nilai 4. Posisi kedua berarti setelah angka 3. Jadi 1 3 4 5 7 9 11. Aku pop, ini harusnya di ini ditulis biar 1 3 1 3 4 5 7 9 11. Aku pop di posisi yang keempat. Posisi yang keempat berarti 0 1 2 3 4. Tujuhnya hilang kan? 1 3 4
5, 9, 11. Terus aku remove nilai ketiga. Nil- Nilainya 3. Jadi angka tiganya hilang, sisa 1, 4, 5, 9, 11. Oke, bener nggak? Oke, salah. Kenapa tuh? Kan ngepop angka yang keempat ya. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, kan 0, 1, 2. Sorry, ini aku salah gitu. Kan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Aku posisi kedua itu kan salah. Ini harusnya ke sini. Ini harusnya yang sini, 4. Oke, 1, 3, 5. Ya udah benar. Nah, aku ngepop posisi yang keempat. 0, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi ini tujuhnya yang hilang. Harusnya udah benar dong. Wait, wait. 1, 3, 5, 0, 1, 2. 0, 1. Sorry, sorry. Ini 0, 1, 2 itu harusnya kayak gini. Ini 5. Terus aku pop yang ada di posisi keempat. 0, 1, 2, 3, 4. Harusnya tujuhnya yang hilang sih. Tujuhnya yang hilang. 1, 3, 4, 5, 9, 11. Terus tinggal di remove. Remove yang nilainya 3. Oke, coba deh kita buktiin pakai Python. Nah, real angka. Iya kan? Tujuhnya yang hilang kan? Iya, tujuhnya yang hilang. Ini salah nih. 1, 4, 5, 9, 11. Harusnya tujuhnya yang hilang. Oke, coba jawabannya apa nih? Kucing, anjing, burung, kuda, ikan. Delete apa usah? Ini kita. Ular, anjing. Hmm. Yang tanya apa? Hmm? Yang ditanya apa? Hewan ini nanti hasil akhirnya bakal mengeluarkan list apa? Anjing, burung, kuda, ular. Anjing, burung, kuda, ular. Ya, Anjing, burung, kuda, ular. Itu delete-nya udah bener tuh. Delete indeks 1 loh.
Posisi ke satu berarti kan anjingnya kan, bukan kucingnya. Oh iya lupa. Jadi kucing, burung, kuda, ular. Oke. Nah ini indeks ke satu. Berarti uh, anjingnya yang hilang. Oke, nah ini nih. Coba data 10, 20, 30, 40, 50 setelah nanti hasil akhirnya apa deh gitu. Tiga puluh, 60, 20. Oke udah. Oke, maka kalau udah ada jawabannya bisa ketik chat. Soal nomor 3 ini hasilnya apa? Oke, udah. Belum. Oke, ini kan data sekian. 10, 20, 30, 40, 50. Kita pengen mengaksesnya dari posisi 1 sampai 4. Berarti apa? 20. Dari 20 sampai 1, 2, 3, 4. Oke, benar. Ini ya. Oke. Data di depan 60. Jadi 20, 30, 40, 60. Di-insert di posisi ke satu. Posisi satu kan antara ini kan. Tambah 25. Terus yang terakhir di pop. Karena ini popnya itu nggak dikasih tahu posisinya ke berapa. Itu otomatis bakal menghapus elemen terakhir. Jadi ini 60 bakal ke atas. Hasilnya adalah itu. 20, 25, 30, 40. Oke. Nah ini manipulasi sih ke bawah. Coba deh satu lagi. Apel, mangga, jeruk.
Nah, ini ganti. Posisi yang pertama, indeks yang pertama adalah mangga, bakal semuanya jadi upper. Oke, jadi ini mangganya di upper, terus append pisang. Oke, belakangnya pisang, remove jeruk, ke jeruk. Sebentar, semuanya reverse. Oke, wait. Tadi kan apel, mangga, jeruknya hapus, Bisa. pisang. Terus semuanya aku reverse. Reverse-nya berarti ya udah pisang, mangga, apel. Reverse-nya kan dari reverse tuh kan dari belakang sampai ke depan. Pisang, mangga, apel. Oke, pisang, mangga, apel. Nah, nih coba nih. Listnya beranak. Ada suatu matriks. List bersara. Ada list of list. List yang kecil ini, list yang kecil ini, list yang kecil ini, dan ini ada list yang gede. eh nah, matriks yang pertama tuh berarti ini kan, benar nggak? Ditambah 8, berarti 128. Enggak, sorry. Ngarang. Ini matriks yang pertama itu kan ini, posisi yang pertama. Ditambah 8. Berarti ini ada 3, 4, 8. Oke, 3, 4, 8. Matriks yang ke nol, berarti ini remove 1. Berarti nanti ini isinya ada 2 doang. Terus matriksnya ditambah 78. Jadi hasilnya 2,34856 dan 56 dan apa? 78. Jadi ini hasil akhirnya tadi. 2,3,4,8,5,6,7,8. Ini ke bawah sama sih. Ini kayak permainan manipulasi aja sih. Permainan manipulasi list. Tapi menarik sih kalau. Coba. Hmm. Nih, coba ingat gak extend ngapain? Menambah. Jadi ini hasil akhirnya. Hmm. 10, 15, 30, 40. 10, 15, 30, 40. Ya, oke. Udah deh, udah jam 2. Hmm, tapi ada yang mau ditanyain nggak, Bang? Enggak. Oke, intinya hafalin aja metode-metode yang ngapain. Pen ngapain, remove ngapain, pop ngapain, soalnya? Oh, Pop ngapain? oh, tadi menghapus juga, tapi Hapus. Hapusnya sesuai dengan posisinya ya, ya, dalam tanda kurung. kalau nggak ada berarti yang terakhir. Yang terakhir. Kalau remove itu ngapus berdasarkan nilainya. Nilai yang ditentuin. Oke, ya udah. Hamka ada yang mau ditanyakan kah? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin kelasnya bakal berakhir sekarang. Dan terima kasih. Selamat ketemu kelas berikutnya. Oke, boleh lihat Hamka. Oke.
Sip, thank you, thank you. Ya, thank you.